Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak dosen. Pertama, makna IPS di SD dan peran IPS dalam membentuk karakter dan pengalaman sosial di SD, yaitu menumbuhkan empati, toleransi melalui materi tentang keberagaman budaya dan sosial, membangun kesadaran akan tanggung jawab dan nasionalisme, misalnya lewat tema perjuangan kemerdekaan. Dari situ melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan siswa melalui diskusi kasus sosial sederhana di lingkungan sekitar. Yang kedua, keterkaitan tujuan kurikulum dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kurikulum IPS di SD dirancang agar selaras dengan capaian pembelajaran atau CP. Tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. CP menggambarkan kompetensi utama yang harus dicapai siswa pada fase tertentu, sedangkan TP menjabarkan CP menjadi tujuan-tujuan yang lebih rinci dan operasional, dan ATP atau alur tujuan pembelajaran menyusun urutan logis dari tujuan pembelajaran tersebut yang sesuai dengan perkembangan kompetensi siswa. Contoh jika capaian pembelajaran menargetkan memahami peran pahlawan dalam kehidupan berbangsa, maka tujuan pembelajaran bisa berbunyi siswa dapat menceritakan tokoh perjuangan nasional di daerahnya masing-masing. Dan alur tujuan pembelajaran dimulai dari mengenal tokoh lokal, lalu membandingkannya dengan tokoh nasional, hingga refleksi terhadap nilai-nilai perjuangan. Kegiatan-kegiatan konkret yaitu siswa membuat peta konsep atau presentasi tentang pahlawan lokal, lalu membuat jurnal refleksi nilai perjuangan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada jawaban nomor 3. Rancangan modul pembelajaran IPS aktif berbasis teknologi, yaitu modul pembelajaran aktif untuk IPS dapat dirancang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning, dengan integrasi teknologi. Contoh rancangannya yaitu masalah mengapa ada perbedaan budaya di Indonesia, mungkin salah satu contoh. Dan aktivitas yaitu siswa meneliti melalui internet, mewawancarai keluarga, lalu membuat video atau infografis dengan budaya di daerah masing-masing. Teknologi yang dapat dimanfaatkan itu Google Slide, Canva, YouTube, dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mengasah literasi digital, dan mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Kita masuk pada jawaban nomor 4. Bahan ajar IPS SD berbasis proyek atau PBL. Yang pertama ada langkah-langkah
menyusun bahan ajar tersebut. Pertama, menentukan tema proyek, misalnya kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang kedua, merumuskan pertanyaan pemantik, bagaimana kondisi sosial ekonomi warga sekitar. Dan yang ketiga, perencanaan dan pembagian tugas siswa, contohnya observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang keempat, pelaksanaan proyek, siswa melakukan studi lapangan. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi, bisa dalam berbentuk video atau pameran kelas. Yang keenam, dibuat refleksi antara guru dan siswa, melakukan refleksi nilai-nilai sosial yang dipelajari. Manfaatnya itu menumbuhkan keterampilan sosial seperti kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi. Proyek ini juga mendorong siswa berpikir kritis terhadap realitas sosial. Ya, mungkin itu nomor 4. Dan terakhir, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya lokal. Contoh konkret yaitu dalam pembelajaran, salah satu tema yang saya ambil yaitu kegiatan ekonomi. Guru dapat mengajak siswa mengenali usaha lokal, misalnya pasar tradisional, pengrajin batik, lalu mengkaitkan dengan nilai-nilai kerja keras dan gotong royong. Dan siswa bisa membuat cerita bergambar tentang pedagang lokal atau wawancara dengan orang tua tentang pekerjaan mereka. Mengapa penting? Karena menghargai budaya lokal memperkuat identitas diri siswa. Identitas siswa itu nilai-nilai karakter seperti jujur, kerja keras, dan tanggung jawab tertanam lewat pengalaman nyata. IPS menjadi lebih relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa.